Halo semua, selamat datang di video presentasi kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam penulisan bahasa Indonesia, yaitu paragraf. Paragraf merupakan bagian terpenting dalam sebuah tulisan karena membantu kita menyusun ide-ide secara terstruktur dan logis. Melalui video ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep dasar dalam paragraf. Lalu apa saja sih yang akan kita pahami tentang materi ini? Yang pertama di sini ada pengertian, yang kedua ada kriteria, yang ketiga ada unsur-unsur paragraf, yang keempat ada jenis-jenis paragraf, yang kelima ada syarat paragraf yang baik, dan yang keenam ada fungsi paragraf. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Firly Yuda Rinanda, yang kedua saya sendiri Saftaudika Karel, yang ketiga ada Nia Octavia, yang keempat ada Devina Effendi. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada pengertian paragraf. Di sini ada pengertian paragraf, yaitu paragraf atau alinea adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membentuk sebuah gagasan atau ide. Jadi dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat paragraf. Juga dapat disebut wacana mini. Jadi di sini paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru, misalnya gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kriteria paragraf. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan bagian bertugas, dipersilakan. Kriteria paragraf. Kumpulan kalimat dinamakan paragraf jika memenuhi kriteria kesatuan, kesinambungan, kepaduan atau koherensi, kelengkapan atau ketuntasan, keberuntungan atau keruntutan, serta konsistensi sudut pandang. Next. Unsur-unsur paragraf, topik atau gagasan utama. Next. Yang pertama ada kalimat utama. Contoh kalimat utama itu Gunung Merapi adalah salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Yang kedua, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Contohnya, Gunung Merapi terletak di wilayah Magelang, Jawa Timur. Karena termasuk gunung api yang aktif, maka sewaktu-waktu gunung ini bisa meletus. Letusan Gunung Merapi yang paling hebat tercatat pada 2010 yang memakan sekitar 330 korban jiwa. Yang ketiga ada konjungsi. Misalnya, dan, sehingga, agar, sebelum, dan lain-lain. Contoh kalimat, kami menyiapkan jaket dan kaos kaki sebelum pergi ke Malang. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf narasi. Contoh paragraf narasi yaitu, sore itu kami menyusuri jalan Jakarta, bundaran di depan Hotel Indonesia terlalu megah untuk kami yang baru pertama kali datang ke ibu kota Indonesia ini. Gedung-gedung menjulang sangat tinggi, pusat pembelanjaan pun menjamur dan mewah. Next. Yang kedua ada paragraf eksposisi. Contoh paragraf eksposisi yaitu cengkeh mempunyai nama latin Syzygium aromaticum atau Eugenichar loblinta. Cengkeh merupakan tanaman asli di Kepulauan Maluku.
Kuncup bunganya yang belum terbuka menjadi rempah penting. Jika sudah dikeringkan, cukup cengkeh dapat dipakai sebagai campuran tembakau. Next. Yang ketiga ada paragraf argumentasi. Contohnya, sampah menjadi permasalahan terbesar Indonesia saat ini. Sampah rumah tangga, terutama plastik, menjadi kendala yang sudah tidak terkontrol lagi. Sampah yang tidak terkontrol bisa menimbulkan banyak bencana, salah satunya yaitu banjir. Perlu adanya pendidikan mengenai sampah dan cara membuang sampah yang baik dan benar. Next. Yang keempat ada paragraf persuasi. Contohnya, pencemaran sungai Ciliwung sudah sangat parah dan dapat dikategorikan sebagai pencemaran tingkat berat. Rumah tangga merupakan penyumbang terbesar sampah di Sungai Ciliwung. Jika kondisi ini terus berlanjut, sejumlah daerah yang menggantungkan sumber air dan sumber Sungai Ciliwung dikhawatirkan akan mengalami krisis. Oleh karena itu, kesadaran untuk menjaga lingkungan perlu ditanamkan secara kuat kepada masyarakat. Jika lingkungan terjaga, kita jugalah yang akan diuntungkan. Next. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah syarat paragraf yang baik. Next. Yang pertama ada kesatuan. Jadi suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Yang kedua ada kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf, artinya kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Yang ketiga ada kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Terus materi yang terakhir ada fungsi paragraf. Yang pertama itu pembukaan gagasan atau ide baru, memudahkan pengembangan topik karangan, menandai hal-hal yang penting, memudahkan pengendalian gagasan utama, mengekspresikan gagasan tertulis, memudahkan pemahaman bagi pembacanya, dan terakhir memudahkan perujukan atau pengacuan dalam membaca atau pengutipan. Jadi kesimpulan untuk materi paragraf ini adalah, paragraf merupakan salah satu teknik pengaturan yang sangat penting dalam pengolahan data. Paragraf membantu dalam mempermudah pengolahan data, meningkatkan kualitas data, dan mempermudah dalam mencari informasi yang diperlukan. Paragraf juga membantu dalam mengurangi kesalahan dalam pengolahan data dan mempermudah dalam membuat tabel dan grafik. Baik, itulah materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih sudah menonton.